Keir Starmer adalah Perdana Menteri yang mengerikan. Tidak diragukan lagi, dia adalah Perdana Menteri yang paling dibenci dalam sejarah Inggris. Lihatlah ini. Badut ini, Keir, si dua standar, sedang pencitraan moral di depan semua orang setelah kematian George Floyd. Kami berlutut bersama semua yang menentang rasisme terhadap kulit hitam. Lihat dia. Berlutut, pencitraan moral di depan semua orang. Ini mengerikan, bla bla bla. Tapi sekarang, lihat dia. Dia menyalahkan Elon Musk karena mempolitisasi kematian Henry Novak. Dan dia menyalahkan Elon Musk karena membuat orang-orang Inggris marah tentang ini. Orang Inggris marah karena Elon Musk menulis tweet tentang masalah ini. Lihat badut ini. Kita juga perlu menegaskan siapa kita sebagai sebuah negara. Kerana Musk lagi-lagi telah ikut campur dalam politik kita beberapa hari terakhir, mencuba memecah belah. Itu adalah upaya untuk memecah belah. Bukankah dia melakukan itu di sini? Bukankah itu yang sedang kamu lakukan di sini, dasar badut? Bukankah itu yang sedang kamu lakukan di sini? Apakah orang-orang ini lupa dengan apa yang sudah mereka lakukan? Atau mereka memang orang-orang yang tidak jujur? Saya akan memilih yang terakhir. Itu bukan jati diri kita di Britania. Di Britania, kita adalah orang-orang yang masuk akal dan toleran. Ketika kita menghadapi kasus mengerikan seperti kasus Henry Novak, kita bereaksi dengan tenang seperti yang dilakukan keluarganya. Ketika berhadapan dengan gambar-gambar menjijikkan di Grok, kita menghadapi Grok dan melawan. Kerana itulah jati diri kita sebagai bangsa. Dia menyerang sebuah model AI dan marah karena Elon Musk mempolitisasi masalah ini. Dan apa yang dikatakan? Kita itu toleran dan kita ya. Bagaimanapun, tapi semuanya sudah di luar kendalinya. Lihatlah ini. Orang-orang sedang melakukan protes. Orang-orang turun ke jalan. Ini tidak akan hilang begitu saja. Saya berharap kematian Irina Zaruska akan menjadi momen penting. Sayangnya tidak. Tapi itu jelas berperan. Banyak orang yang turun ke jalan. Banyak kaum konservatif yang ikut turun. Yang mengejutkan, karena saya sangat mendukung Ukraina, bahkan Zelensky menyoroti masalah ini. Tapi biasanya, para Demokrat yang katanya mendukung Ukraina justru benar-benar diam soal isu itu. Jadi itu menunjukkan kepada Anda, semua orang suka hidup dalam gelembung narasi mereka sendiri. Itu saja. Coba lihat ini. Aku dapat kesempatan! Aku dapat kesempatan! Aku dapat kesempatan! Ini adalah momen penting. Ini akan menjadi sebuah kultus. Ini adalah titik balik. Ini tidak akan hilang. Dengarkan wanita ini. Dia berkulit hitam dan cerdas. Ini benar-benar lebih jahat daripada apa yang terjadi pada George Floyd. Dia adalah anak yang tidak bersalah. Dia tidak melakukan kesalahan apa pun. Itu hanya sebuah tuduhan. Dan sekarang dia harus. Dan tidak ada yang memprotes. Tidak, aku tidak begitu. Ya, jadi kamu tahu? Teman-teman, kalian harus ingat, ini terjadi pada bulan Desember 2025. Ini terjadi hampir 6 bulan yang lalu. Mereka merahasiakannya. Mereka tidak membiarkan siapapun tahu apa yang terjadi, karena mungkin mereka sudah tahu. Dan sejak saat itu, mereka sangat licik. Sebenarnya, aku punya info lebih lanjut soal itu. Apa bedanya di situ? Kenapa harus saling menyerang? Maksudku, menurutku itu adalah bukti adanya penegakan hukum dua standar. Itu memang bukti adanya penegakan hukum dua standar. Itu adalah bukti bahwa sistem ini rusak karena memprioritaskan minoritas di atas orang kulit putih dari etnis apapun. Tidak harus orang Inggris, bisa saja seperti Henry Novak yang orang Polandia. Dan itu menunjukkan bahwa masalahnya sudah sangat dalam. Bukankah dia mirip Brock Lesnar? Lihat saja dia. Dia menulis bahwa teori ras kritis itu jahat. Menurutku, teori ras kritis, selain para petugas polisi, adalah penyebab utama. Ini adalah ideologi yang telah menginfeksi negara ini dan kita harus menyingkirkannya. Ya, terima kasih. Dan kami bisa menemukan akunmu di mana? Free Rethink Kahana. Hana punya HANAH, Palindrome Symmetries. Tolong di-follow ya. Ngomong-ngomong, dia melakukan hal-hal hebat. Ya, aku nggak terlalu aktif di X, tapi lebih sering di Instagram dan IG. Terima kasih. Oke, jadi kamu nggak bakal percaya betapa buruknya polisi Southampton. Lihat ini. Maaf polisi Hampshire, aku akan biarkan orang ini yang menjelaskannya padamu. Mereka bahkan masih mencoba menyalahkan Henry Novak tepat setelah kematiannya. 3 hari setelah itu. Ini menjijikan. Sebuah laporan baru merinci bahwa polisi Hampshire berencana untuk menggambarkan Henry Novak sebagai pihak yang menyerang, meskipun mereka memiliki bukti sebaliknya, karena mereka khawatir tentang reputasi mereka. Dari situ, saat Anda berpikir bahwa cerita ini tidak bisa menjadi lebih mengejutkan lagi, inilah kami malam ini dengan berita terbaru. Polisi berada di pusat kasus Henry ini. Ini benar-benar korupsi, teman-teman. Saya harus katakan bahwa ini benar-benar korupsi. Ada begitu banyak upaya menutup-nutupi. Dulu saya pikir tidak ada upaya menutup-nutupi. Dulu saya sangat percaya pada institusi kita.
Dan setiap kali seseorang mengatakan sesuatu tentang upaya menutup-nutupi, saya langsung mengabaikannya sebagai, kamu tahu, teori konspirasi dari orang yang gila dan suka memakai topi dari aluminium foil. Tapi lihatlah ini, upaya menutup-nutupi, demi upaya menutup-nutupi, demi upaya menutup-nutupi. Bagaimana kita bisa mempercayai orang-orang ini? Dalam kasus Novak, dilaporkan ada upaya campur tangan selama persidangan pembunuhnya kerana khawatir dengan apa yang dikatakan orang-orang di internet. Menurut Sunday Times, polisi Hampshire ingin mengeluarkan pernyataan publik selama persidangan untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai informasi yang salah seputar kasus tersebut. Namun jaksa memperingatkan kepolisian bahawa tindakan tersebut bisa berisiko membahayakan integritas persidangan itu sendiri. Dan malam ini pengungkapannya muncul bahkan lebih jauh lagi dan menurut saya bahkan lebih gelap. Surat khabar tersebut mengklaim bahawa para petugas ingin menggambarkan Henry Novak sebagai pihak yang menyerang dalam pernyataan resmi yang dirilis setelah kematiannya. Meskipun mereka memiliki bukti yang membuktikan bahawa hal itu tidak benar. Sebelumnya, mereka mengubah sikap setelah menurut saya muncul kemarahan yang beralasan dari keluarga yang sedang berduka. Jadi keluarga yang berduka memberikan tekanan kepada mereka dan mereka berkata, apa yang kalian lakukan terhadap kami? Ya, kalian menggambarkan anak kami sebagai pelaku dan orang lain sebagai korban. Atau setidaknya kalian tahu kenapa mereka melakukan itu? Itu adalah langkah yang wajar karena mereka tahu mereka telah melakukan kesalahan dan mereka tahu bahwa pada akhirnya hal ini akan terungkap. Jadi mereka berpikir, bagaimana kalau kita memutarbalikan keadilan dan membuat narasi yang sama sekali berbeda? Kami tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Yang penting menyelamatkan diri kami sendiri karena dia adalah orang jahatnya. Itulah sebabnya petugas polisi yang datang tidak memperhatikan apapun karena dia adalah orang jahatnya. Dan mari kita berharap semuanya berlalu begitu saja. Itulah yang mereka rencanakan. Mereka mencoba mempengaruhi seluruh proses peradilan, seluruh kasus, dan seluruh penuntutan. 3 hari setelah Henry yang berusia 18 tahun ditikam hingga tewas di Southampton, Hampshire, polisi menyusun pernyataan resmi yang akan menggambarkan Henry sebagai pihak yang menyerang. Meskipun mereka sudah tahu bahwa pembunuhnya, Vikram Dingwall, berbohong bahwa dia menjadi korban serangan rasial, mereka akan melakukan ini selama persidangan untuk mempengaruhi pendapat juri. Dan mereka sedang bersiap untuk memperingatkan publik agar tidak membahas kasus ini secara online dan menjelekkan remaja Inggris yang telah dibunuh demi melindungi diri mereka sendiri. Satu-satunya alasan hal itu tidak terjadi adalah karena keluarga Henry yang sedang berduka melihat draftnya dan menolak untuk membiarkannya terjadi. Negara secara aktif mencoba menyalahkan korban asal Inggris kulit putih sambil melindungi pembunuh yang bukan kulit putih. Kamu pasti bertanya, ini pertanyaan yang sungguh-sungguh karena inilah yang terus coba ditegaskan oleh kepolisian Hampshire sejak kasus ini diketahui publik. Bahwa kami tidak tahu, kami telah disesatkan. Jika saat itu kamu disesatkan, siapa yang menyesatimu 3 hari setelahnya? Kenapa kamu menggambarkan situasi yang benar-benar berbeda? Kenapa kamu melakukan itu? Kamu jelas melakukan itu untuk mendukung narasi awalmu. Kamu menutupi kebenaran meskipun sudah tahu yang sebenarnya. Ini lebih jahat daripada seorang polisi bodoh yang dicuci otaknya dengan modul pelatihan woke atau semacamnya. Dan kemudian dia membuat kesalahan. Ini lebih buruk dari itu. Ini bukan sebuah kesalahan. Ini adalah tindakan yang disengaja. Siapa yang terlibat dalam hal itu? Detektif lain, siapa saja yang terlibat dalam hal itu? Orang-orang ini seharusnya benar-benar didakwa. Petugas-petugas yang datang belakangan seharusnya didakwa karena menghalangi proses hukum, penipuan, korupsi. Saya tidak tahu. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, teman-teman. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Inilah mengapa saya mengatakan ini adalah titik balik. Kita perlu menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengubah budaya. Budaya yang selama ini bergerak, yang selama ini berjalan ke satu arah. Arah yang salah, saya tambahkan. Kita perlu membalikan arah. Ini adalah kesempatan emas untuk melakukan itu. Dan inilah mengapa mereka takut dengan hal ini. Mereka takut pada orang-orang yang marah ini. Lihatlah ini. Lihat petugas polisi ini. Ini tidak bisa dimaafkan. Petugas polisi ini mengatakan bahwa saya juga marah. Silakan lihat. Apakah kalian sudah melihat rekamannya? Apa pendapat kalian? Energinya pas. Ya, terima kasih teman-teman. Saya siap berangkat. Bang, kalian paham kan saya melakukan pekerjaan saya? Saya hanya memastikan saja, itu saja yang saya lakukan. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Di mana kita pernah mendengar ini sebelumnya? Di pengadilan Nuremberg. Itu sebabnya kita pernah mendengarnya. Dan saya pikir mereka bilang, "Yah,
Kami hanya mengikuti perintah itu bukan alasan yang bisa diterima. Inggris berada di garis depan dalam menolak itu sebagai alasan. Jadi saya tahu mudah bagi saya untuk mengatakan ini, tapi orang-orang ini seharusnya mengundurkan diri. Seharusnya ada gerakan pengunduran diri massal. Pasti kamu akan menemukan sesuatu yang lain. Kamu akan menemukan pekerjaan yang berbeda. Kamu akan menemukan pekerjaan yang lebih baik. Saya tidak pernah bisa menjadi seorang polisi, terutama di Inggris. Saya tidak bisa. Jika ini adalah perintah yang harus saya ikuti, maka saya rasa saya tidak bisa melakukannya. Tapi kabar baiknya adalah hal ini mulai diperhatikan. Departemen Luar Negeri mengatakan ini, mengeluarkan pernyataan ini 3 hari yang lalu. Dan itu benar-benar membuat marah semua orang lain, semua politisi kiri di Inggris. Kondisioning ideologis dan penegakan hukum dua standar adalah gejala mencolok dari kemunduran peradaban. Hal-hal ini harus ditolak di seluruh Barat. Saya suka ketika pemerintahan Trump menggambarkannya sebagai isu Barat, sebagai isu peradaban Barat, karena memang itulah kenyataannya. Ini melampaui Amerika Serikat, Inggris, Australia, maupun perbedaan kecil di antara kita. Ini lebih dari itu. Ini adalah isu peradaban Barat. Dan semakin cepat kita menyadari hal ini, semakin baik. Karena musuh kita melihatnya seperti itu. Musuh kita, bukankah mereka terlihat sangat terkoordinasi? Blok Suara Muslim sedang bergerak di Australia, blok suara Muslim yang katanya tidak saling terkait. Blok Suara Muslim di Inggris juga sedang bergerak di Inggris, dan Ikhwanul Muslimin serta miliaran dolar Qatar di universitas-universitas Amerika dan Inggris, mereka juga sedang beraksi. Dan Ikhwanul Muslimin juga sedang beraksi di Amerika. Pasti ini bukan kebetulan. Pasti mereka memandang Barat sebagai musuh Islam. Bukan sekadar musuh, tapi musuhnya. Itu musuhnya. Titik. Dan saya paham pola pikir ini. Saya mantan Muslim. Jadi penting bagi semua orang untuk memahami bahwa apakah Anda berpihak kiri atau kanan, Anda tetap perlu. Bangunlah dan sadarlah, karena musuh-musuh Anda, musuh-musuh kita, mereka melihat kita sebagai satu kesatuan.